Pemirsa, Anda menyaksikan breaking news terkait evakuasi warga negara Indonesia dari Iran yang saat ini diprediksi sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, rencananya ada satu pesawat Turkish Airlines yang membawa 11 warga negara Indonesia yang saat ini diprediksi sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan ini adalah situasi terkini dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana para awak media dan pihak terkait juga sudah siap menyambut warga negara Indonesia yang telah dievakuasi dari Iran melalui Azerbaijan. Dan kita masih nantikan pernyataan yang akan disampaikan terkait pemulangan warga negara Indonesia dari Iran dari perwakilan pemerintah sore hari ini. Cukup. Masih nuju. Wayang dong. Pemirsa, rencananya 11 warga negara Indonesia yang dievakuasi dalam gelombang pertama dari Iran melalui Azerbaijan tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada sore hari ini. Mereka dipulangkan mengingat eskalasi perang antara Iran dan Israel yang kian memanas. Belum ada apa-apaan ini. Naik. Warga negara Indonesia yang berada di Iran secara bertahap dievakuasi oleh pemerintah Republik Indonesia ke negara terdekat. Salah satunya adalah Azerbaijan yang sudah menampung puluhan warga negara Indonesia dari Iran. Dan saat ini evakuasi gelombang pertama sudah dilakukan, di mana penerbangan diinformasikan menggunakan maskapai Turkish Airlines yang sudah berangkat dari Azerbaijan mengangkut 11 warga negara Indonesia. Dan saat ini kita nantikan bagaimana pernyataan resmi dari perwakilan pemerintah terkait proses pemulangan 11 warga negara Indonesia dari Iran yang diprediksi saat ini sudah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kami juga sambil mencoba untuk menghubungi rekan kami yang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, sambil menunggu 11 warga negara Indonesia keluar dari ruang tunggu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kami coba untuk menyapa rekan kami di sana, Hamzah Hasibuan. Selamat sore, Hamzah. Bisa dengar suara saya? Hamzah? Hamzah, bisa dijelaskan bagaimana informasi terkini di Terminal 3 menanti kedatangan dari 11 WNI yang baru saja dievakuasi dari Iran? Bisa diceritakan? Baik, Hamzah, bagaimana situasi saat ini di sana? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Saat ini kami akan coba menggambarkan kondisi terkini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana saat ini seluruh media sedang menunggu kedatangan dari
WNI yang dievakuasi dari negara Iran yang memang ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam respon konflik Israel dan juga Iran yang hingga saat ini sedang berlangsung, di mana saat ini kondisinya ada informasi terakhir yang kami dapatkan ada sekitar 11 warga negara Indonesia yang akan landing di pukul 17.35 menggunakan pesawat Turkish Airlines TK56 yang nantinya akan mengikuti proses imigrasi, kemudian menunggu barang bawaan seperti koper dan lain sebagainya untuk nantinya, di mana bisa dilihat David di layar televisi saat ini merupakan jalur yang nantinya akan dilewati oleh warga negara Indonesia yang diinfokan sementara ini ada 11 orang yang berhasil dievakuasi dari 97 warga negara Indonesia yang sebelumnya dikabarkan sudah berada di kota Baku, Azerbaijan untuk nantinya diberangkatkan menuju ke Indonesia secara bertahap. Pada saat ini di gelombang pertama awalnya diinformasikan bahwa terdapat sekitar 29 warga negara Indonesia yang dibagi ke dalam 3 penerbangan komersial dari kota Baku, Azerbaijan. Namun informasi terakhir yang kami dapatkan hingga sore ini hanya ada 1 pesawat yang sudah terkonfirmasi landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yaitu pesawat Turkish Airlines TK56 yang rencananya akan landing pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan hingga saat ini David dan juga pemirsa kami masih terus menunggu terkait dengan kedatangan 11 warga negara Indonesia yang nantinya akan melalui jalur menuju arah keluar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat ini informasi yang kami dapatkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bahwa ketika nanti para WNI ini sudah berhasil landing di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 11 WNI akan melalui proses imigrasi seperti biasanya, yaitu mengecek paspor, visa, dan lain sebagainya, dan melakukan pengambilan barang bawaan seperti koper dan barang bawaan lainnya untuk kemudian nantinya akan melintas di jalur depan yang saat ini terlihat di layar televisi Anda, Davi, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan juga, Davi, bahwa sebelumnya ini Kementerian Luar Negeri sudah mencatat ada sekitar 380 lebih warga negara Indonesia yang berada di Iran. Namun memang proses evakuasi yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri, yaitu pemerintah Indonesia secara sukarela, dan ada 97 orang yang sukarela untuk mendaftar agar bisa dipulangkan ke tanah air, di mana 97 orang ini terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan besar Republik Indonesia dan 1 warga negara Iran yang memang merupakan pasangan dari salah satu warga negara Indonesia yang juga nantinya akan dipulangkan ke tanah air. Hingga saat ini kami masih terus menunggu, Davin dan juga pemirsa, apakah dari 29 ini 11 sudah berhasil mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan juga apakah ke-18 lainnya ini berhasil untuk dipulangkan hari ini atau menyusul esok hari. Karena informasi sementara yang kami dapatkan, Davi dan juga pemirsa, bahwa kondisi langit ataupun lalu lintas udara di negara-negara yang dilalui oleh pesawat komersial yang nantinya akan ditumpangi warga negara Indonesia ini memang masih ditutup secara sementara. Ini kami juga sempat melihat papan petunjuk penerbangan yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya penerbangan dari kota Doha, Qatar ini sempat beberapa dibatalkan. Namun hingga saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia apakah pesawat yang ditumpangi oleh ke-29 ataupun 18 orang WNI lainnya ini yang belum dikabarkan akan mendarat pada sore ini terkendala ataupun dibatalkan untuk mendarat di Bandara Internasional pada hari ini Selasa 24 Juni 2025. Adapun terkait dengan pemulangan ke-97 warga negara Indonesia ini, informasi sementara yang kami dapatkan akan dilakukan secara bertahap hingga tanggal 26 Juni 2025. Di mana nantinya kembali lagi penerbangan akan melihat kondisi lalu lintas udara dari negara-negara yang nantinya akan dilalui oleh warga negara Indonesia, karena memang dikabarkan bahwa para WNI yang nantinya akan dievakuasi ini akan menumpang kepada pesawat komersial, bukan pesawat yang memang disewa khusus untuk warga negara ataupun proses evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Namun kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk apakah selanjutnya 97
warga negara ataupun dikurangi 11 yang akan hadir hari ini akan dipulangkan secara bertahap, dan kami juga masih belum mendapatkan informasi gelombang-gelombang selanjutnya akan dilaksanakan pukul berapa dan di hari apa, karena kembali lagi ini harus melihat kondisi arus ataupun kondisi lalu lintas langit khususnya di negara-negara Timur Tengah yang saat ini memang sedang mengalami konflik. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Davi. Baik, Hamzah, kami melihat situasi terkini di layar kaca. Anda bersama dengan awak media yang lain sudah bersiap-siap menunggu apakah rencananya juga pernyataan pers akan disampaikan pada sore ini, dan dari pantauan Anda dari siang tadi hingga saat ini, siapa saja pejabat dari Kementerian Luar Negeri atau mungkin dari pemerintah yang memang sudah tiba untuk menyambut evakuasi warga negara Indonesia dari Iran? Ya, betul sekali, David, terkait dengan para pejabat yang nantinya akan hadir dan menyambut langsung warga negara Indonesia yang berhasil dipulangkan ke tanah air. Ini informasi sementara yang kami dapatkan ada dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, juga Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha, kemudian juga akan ada Asisten Deputi 2 Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Vito Rafael Tahar, kemudian juga akan ada PLH Deputi 2 Bidang Luar Negeri Adi Winarso, dan yang terakhir ini akan ada pejabat dari Kemenko Polkam juga, yaitu Deputi 2 Bidang Politik Luar Negeri Muhammad Kurniadi Koba, di mana hingga saat ini kami juga masih belum melihat kehadiran dari para pejabat yang nantinya akan melakukan konferensi pers juga, Davi dan juga pemirsa, terkait dengan informasi terakhir bagaimana para warga negara Indonesia yang akan dievakuasi ini akan menjalankan penerbangan secara bertahap, karena jika dikurangi dengan jumlah 11 orang yang akan hadir pada sore hari ini dari 97 masih ada sekitar 86 warga negara Indonesia lagi yang sudah dipindahkan dari kota Teheran menggunakan jalur darat menuju ke kota Baku, Azerbaijan, untuk nantinya dipulangkan menuju ke tanah air. Hingga saat ini kami juga masih menunggu apakah para pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan juga Kemenko Polkam Republik Indonesia ini akan hadir dan memberikan pernyataan dan statement resmi terkait dengan proses pemulangan WNI dari negara Iran. David. Baik, Hamzah, sebelumnya kita menerima informasi bahwa pemulangan di gelombang pertama ini akan memulangkan kurang lebih 29 WNI dari Iran. Kemudian juga informasi terakhir yang Anda sampaikan, ternyata hanya ada 11 warga negara Indonesia yang tiba sore hari ini. Apakah Anda mengetahui apa sebenarnya menjadi alasan mengapa jumlah ini berbeda dari informasi sebelumnya? Ya, Davi, betul sekali. Jika di awal diinformasikan bahwa di gelombang pertama ini akan ada sekitar 29 warga negara Indonesia yang akan dipulangkan, yang nantinya dibagi ke dalam 3 penerbangan, di mana penerbangan komersial ini dibagi menjadi ke dalam 3 pesawat. Dan hingga sore ini informasi yang kami dapatkan akibat adanya ataupun mengingat situasi dan perkembangan terbaru, jadwal ketibaan warga negara Indonesia evakuasi dari Iran menggunakan penerbangan Qatar Airways hari ini mengalami penundaan, karena sebelumnya ke-29 warga negara Indonesia ini direncanakan akan dibagi ke dalam 3 penerbangan, di mana 2 penerbangan menggunakan pesawat Qatar Airways, kemudian yang terakhir ini menggunakan pesawat Turkish Airlines, di mana konfirmasi yang kami dapatkan dari pihak Kementerian Luar Negeri hanya pesawat Turkish Airlines yang tidak mengalami kendala ataupun penundaan di negara asal dari para WNI yang menuju ke Jakarta hari ini. Dan saat ini yang dapat kami pastikan adalah akan ada sekitar 11 orang dari 29 orang yang dibagi ke dalam 3 penerbangan yang akan landing pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, dan nantinya saat ini akan melakukan proses imigrasi dan juga mengambil barang-barang yang memang dibawa untuk pulang ke tanah air. Adapun, Davi, ini dapat kami informasikan juga kembali bahwa sekitar 380 lebih WNI yang terdapat di Iran ini tidak seluruhnya mengikuti proses evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun kami juga akan mencari tahu apakah nantinya akan ada upaya lanjutan dari pemerintah Indonesia untuk kembali mengevakuasi
warga negara yang masih tinggal di Iran ataupun negara-negara Timur Tengah yang saat ini sedang mengalami konflik. Davi. Baik, Hamzah, tadi Anda mengatakan pemulangan dari 29 warga negara Indonesia pada gelombang pertama ini terbagi atas 3 penerbangan. Apa yang menjadi kendala 2 penerbangan ini bisa tertunda seperti yang Anda katakan tadi? Ya, David, terkait dengan alasan penundaan penerbangan dari pesawat Qatar Airways yang memang dikabarkan ditumpangi oleh warga negara Indonesia yang terbang dari Baku, Azerbaijan, kami masih belum mendapatkan informasi ataupun alasan pasti dari pihak Kementerian Luar Negeri karena belum ada siaran pers ataupun statement resmi dari pihak Kementerian Luar Negeri terkait dengan apa yang menyebabkan penundaan pesawat yang ditumpangi oleh warga negara Indonesia selain Turkish Airlines yang informasinya akan landing pada sore hari ini. Namun kami juga akan terus menggali informasi, Davi, dan juga pemirsa, apa penyebab pasti dari kendala ini, Davi.